Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah, yang berada di kantor, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang berada di ruangan HS. Saya percaya saat ini kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dan memulihkan setiap kita dan mengajarkan kita untuk lebih lagi baik di hadapan Bapa. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita awali ibadah ini dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Ini kehidupan kami ya Bapa. Kami berserah penuh kepada Engkau ya Bapa. Kami membawa syukur kami kepada Engkau untuk kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini mengubah hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Sama-sama kita katakan, Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Sama-sama angkat suara kita katakan, Yesus, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatimu. Sungguh
ku sadari betapa ku merindukan. Lebih sungguh lagu dari awal kita nyanyikan bersama, katakan Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Tuhan Yesus, Yesus, ku sanggup uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Mari kita mulai naikkan doa kita. Ya, sungguh hanya dekat dengan Engkau ya Bapa, kami memperoleh sukacita, damai sejahtera. Kami mendapatkan tuntunan oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Berbicara lebih lagi bagi setiap kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, kasih-Mu penuhi setiap keluarga kami ya Bapa. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di sorga ya Bapa. Mari umat Tuhan, kita angkat suara kita lebih dekat lagi, kita angkat, kita sembah Tuhan. Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihi kami Yesus. Tuhan,
memberkati hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Sungguh Engkau dekat, Engkau ada di dalam hati kami, Yesus. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Ya Yesus, kami sangat rindu kepada Engkau di setiap waktu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Di setiap hembusan nafas kami merindukan Engkau ya Allah kami. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan. Ya Tuhan, sungguh kami haus, kami sungguh mengasihi ya Tuhan. Kami sangat mencintai Engkau ya Allah kami. Tak dapat kami balas kasih-Mu. Selain puji sembah kami naikkan. Bapa, inilah hormat kami naikkan melalui pujian. Bahwasanya untuk selama-lamanya Engkau yang layak disembah, anak domba Allah yang rela mengorbankan hidupnya untuk lepaskan kami dari segala macam ikatan dosa, yang membebaskan kami, memberi kami hidup, memberi kami kemenangan, sehingga berkat-berkat yang terbaik dari surga ada di dalam hidup kami ya Bapa. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami angkat suara kami mau besarkan nama-Mu, kami mau sembah Engkau, Allah yang baik, Allah yang layak dipuji, Allah yang mulia, yang layak diagungkan. Terimalah segala hormat dari kami ya Tuhan. Inilah pujian kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah. Kami menyembahlah Kami yang hidup, kami menyembah Tuhan kami.
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, kami tahu Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat suara kita nyanyikan bersama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakan hidupku persembahkan. Mari kita ulangi lagi dari awal, sama-sama nyanyikan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami persembahkan. Kami sadar semua karena Yesus, sadar bila ku ada karena kasih.
kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Biarlah segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Allah. Mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Maupun anak-anakmu yang mengikuti secara online service ya Tuhan. Aku minta satu pengurapan yang khusus turun. Terima saudara. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan pengurapan ini adalah pengurapan yang memberikan kami semua roh hikmat, wahyu, pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menjamah setiap hati kami. Menjamah setiap pikiran kami dengan satu pengurapan-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan, buat kami, hidup kami berhasil, beruntung, berbahagia. Tuhan Yesus, tunjukin jalan-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, mereka yang sedang gagal, jatuh, terpuruk, Tuhan angkat ya Tuhan. Kau tuntun ya Bapa. Dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, Tuhan Kau kirim, lindungi ya Tuhan. Sertai dengan orang-orang yang membangun Tuhan anak-anak-Mu ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali. Shalom saudara, saya berikan judul pada khotbah saya hari ini yaitu tentang good success ya, atau makarios yang biasa kita kenal ya. Itu ada di mulut kita. Dalam hidup kita ya ada dua sukses ya. Yang pertama namanya sukses yang baik, saya catat. Namanya good success. Alkitab bilang good success atau makarios. Yang kedua adalah sukses yang buruk. Nah, apa yang dimaksud dengan sukses yang buruk, saudara? Sukses yang buruk, ya, yaitu jenis sukses yang saudara sukses, kita sukses, tapi itu merampas waktu kita, ya, bersama dengan keluarga, nggak ada waktu lagi, dengan teman, nggak lagi bisa ada waktu untuk ibadah, saudara. Itu namanya sukses yang buruk.
Ya, sukses yang buruk juga ini merampas saudara daripada kesehatan kita, bahkan hubungan kita dengan keluarga, dengan orang lain. Saudara, ini namanya sukses. Kaya mungkin, berhasil mungkin, tapi ya kan hancur. Saudaraku, bagian yang lainnya hancur. Gak ada guna ini. Ya, sukses yang buruk. Tapi sukses yang baik atau makarios, yaitu kita bisa mengalami atau melihat kesuksesan di setiap aspek hidup kita. Baik rohani, baik jasmani, baik hubungan maupun keuangan. Nah, Tuhan ingin memberkati kita dengan good success. Saudara mau? Siapa yang mau? Coba lambaikan tangan. Saudara bisa tulis, saya mau ya diberkati dengan good success. Karena Tuhan ingin ya kan kita mengalami yang namanya kehidupan sukses yang baik. Makarios, bukan sukses yang buruk. Nah, bagaimana sukses yang baik ini, good success ini? Kata good success saudara itu dicatat di dalam Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8. Jadi sebelum Tuhan ya kan memerintahkan Yosua memasuki atau memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 8. Ini firman, coba saudara renungkan. Ya, kita akan renungkan sama-sama. Kita baca. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan kasih nasihat kepada Yosua, ya, perjalananmu, perjalanan hidupmu, ya kan akan berhasil menurut bahasa Inggrisnya good success. Ya, jika ya kamu tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kamu sudah bisa endapkan, perkatakan dan renungan firman ada dalam pikiran dan hatimu, maka firman itu akan menuntun langkah keputusan. Ya, keputusan, tindak tandukmu. Sehingga ya kan Tuhan akan membuat kamu berhasil dan beruntung. Nah, sekarang yang saya ingin mau ajak saudara untuk renungkan adalah kata merenungkan. Ya, kata merenungkan dalam bahasa Ibrani-nya namanya haga. Katakan haga. Haga, ya, yang berarti mengucapkan, mengakui, membayangkan, merencanakan untuk melakukan firman itu. Itu namanya haga. Yaitu apa saudara? Mengucapkan, mengakui. Iya, aku setuju dengan firman ini. Bukan cuma mengucap, tapi aku setuju dengan firman ini. Terus saudara bayangkan, saudara rencanakan untuk aku mau lakukan itu. Untuk aku mau dapatkan itu. Katakan amin. Jadi ketika kita melakukan haga apa? Mengucapkan, mengakui, membayangkan, dan merencanakan untuk melakukan. Alkitab katakan, Tuhan akan melakukan terobosan. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Kenapa saudara kalau kita haga, kok bisa jadi sukses? Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu, saudara. Ya, tentang apa? Tentang perkataan. Ya saudara. Perkataan kita kan mengarahkan hidup kita. Ya, naik atau turun. Bahasa Amsalnya adalah mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, memperkatakan, dia akan makan daripada hasilnya. Nah, jadi di sini saudara haga ini penting sekali. Jadi saya nangkep, makanya saya bikin judul. Ya, makarios atau good success itu ada di mana? Di mulut. Maka kalau saudara mau sukses, perhatikan apa yang keluar dari mulut saudara. Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum baginya. Lalu nasihatnya ayat yang ketiga,
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, atau keserakahan, disebut saja pun jangan, sebut saja jangan. Itu kata-kata kotor, kata-kata yang merusak. Saudaraku, kecemar, sebut pun jangan. Yang di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, itu gosip ya. Perkataan yang sembrono, matilah aku. Hai sialnya nih. Nah, itu bukan sembrono itu. Saudaraku ya. Itu jangan, karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya apa? Ucapkanlah syukur. Ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Ingat, apa yang harus diingat saudaraku? Tidak ada orang sundal. Tidak ada orang cemar. Atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh mau. Kalau saudara dan saya mau sukses, yuk kita latih, disiplinkan diri kita. Untuk apa saudara? Haga. Katakan haga. Mengucapkan, mengakui, membayangkan, merencanakan untuk melakukan. Haga, saudaraku. Saya pernah dengar kesaksian dari seseorang. Ya, dia seorang karyawan yang baru, tapi anak muda ini cinta Tuhan. Seorang sales, dia sales saudara. Dia bersaksi. Ya, dia kerja di bagian marketing, dia bilang saya haga. Waktu saya diterima, saya melakukan haga. Yaitu dia katakan memperkatakan, mengakui, maksudnya menyetujui firman Tuhan ini. Firman Tuhan apa yang dia haga? Dia haga Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Dia haga ini. Ya dia cerita di dalam saksiannya. Ya kan apa isinya? Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ayat ini dia haga. Caranya dia haga begini. Ya kan? Dalam sepanjang dia bekerja. Di dalam pikiran dia dan perkataan dia cerita. Dia ngomong, Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau dengan hartaku. Ya, aku kerja, aku dapat duit, aku akan muliakan Engkau dengan hartaku ini. Ya kan? Bahkan dari hasil pertama, aku akan serahkan, aku berikan kepada Engkau. Ya kan? Dan aku percaya bahwa lumbung-lumbungku akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanku akan meluap dengan air buah anggurnya. Dia ucapkan terus, dia bilang, dia cerita terus. Sepanjang dia kerja, dia omong terus, dia hafal ayat ini. Saya ingin memuliakan Tuhan dengan harta. Bukan cuma dengan mulut saya, bukan cuma dengan tubuh saya, tapi aku memuliakan Tuhan dengan harta saya. Ya kan? Dia omong saudara, dia saksi gini. Pada tahun pertama dia kerja, walaupun dia sebagai tenaga sales yang masih baru, ya, dia menjadi tenaga sales yang membukukan omset penjualan terbesar, saudara, pada waktu itu, ya kan? Dan dia bilang bahwa saya tuh bisa berhasil. Saya bilang saya mengalami keberuntungan, ya kan? Karena satu, saya melakukan haga. Jika kita ingin melihat Tuhan melakukan terobosan, kalau kita ingin melihat Tuhan membuat jalan hidup kita berhasil dan beruntung, kita harus melakukan apa? Haga. Ayo, perkatakan firman Tuhan. Ya kan? Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ya kan? Segala perkara dapat kutanggung. Ketika saudara gak kuat lagi, gak tahu lagi mau buat apa, saya bisa perkataan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Seringkali ada titik-titik lemah, kita sedang menghadapi cobaan-cobaan untuk kita mengulang lagi manusia lama kita. Beberapa kita dicobai dalam hal keuangan mungkin. Dulu punya kebiasaan berjudi. Kita mau tobat. Tapi kadang-kadang ada pikiran mau coba lagi. Saudara mulai haga. Ya kan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan
kekuatan. Saudara bisa ngeri, katakan amin. Ya kan? Mungkin saudara rasanya mau malas, gak mau kerja. Mau nganggur lagi lah karena kerja nih pusing, capek, dimarah bos terus. Karena memang titik lemahnya malas. Banyak alasan. Saudara, kalau saudara haga, perkatakan firman. Akui, saudara, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan padaku. Saya yakin, saudara bisa atasi semua itu. Katakan amin. Ya, berkali-kali saudaraku. Ya kan, ketika saya ngalami, ini kayaknya udah gak ada harapan nih. Anak kami udah gak ada harapan lagi. Keadaan udah gak bisa harap. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya ayat. Untuk saya haga. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10. Saudara, barang siapa percaya Pak, tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Karena aku udah gak bisa lakukan apapun. Kecuali apa saudara? Haga. Ketika boleh haga, apa yang terjadi saudara? Saudara sedang membuka jalan. Ya kan? Saudara sedang membuka jalan. Ya kan? Untuk saudara bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup saudara. Katakan amin. Karena pada waktu kita haga, bukan cuma kita memperkatakan, tapi juga kita menyanyikan firman itu saudaraku. Ya kan? Gak setuju dengan firman itu. Kita bayangkan itu. Kita bisa membayangkan kalau dengan kita menyanyikan lagu-lagu itu saudaraku. Ya kan? Lalu kita punya rencana kan. Aku mau lakukan. Ya. Jadi saya ingin bagikan pada saudara bahwa sukses itu ada di mulut kita. Katakan amin. Apa yang kita katakan. Ya kan? Di situ kita akan makan hasilnya. Oleh karena itu pentingnya menyimpan. Ya. Menyimpan banyak perkataan. Ketika saudara dengar firman, saudara catat. Diam sebentar, baca lagi prinsipnya, ayatnya ini. Diam, doakan, renungkan. Itu saudara haga. Ya, ada beberapa orang saudara telah menjadi sukses. Dia sukses. Sukses menurut dunia adalah apa? Penampilan. Dulu penampilannya biasa-biasa Ya kan? Penampilannya dulu cuma naik motor. Saudaraku, tapi sekarang penampilannya, bajunya, celananya, jamnya, mobilnya. Wah, sukses dia. Sukses. Dulu gak punya rumah, masih numpang. Ngontrak pula, sekarang rumahnya lah besar. Sukses dia. Dulu gak kenal siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Sekarang lah kenalnya wong kayo galo. Tetapi saudaraku, karena dia gak haga, tidak pernah memperkatakan firman. Tidak mengakui firman. Tidak membayangkan. Tidak merencanakan untuk melakukan. Apa yang jadi? Ini bad success. Hancur. Selesai semua. Dia dapat apa yang dia ingin. Kamu dia ingin jadi kaya. Kenal banyak orang. Tapi hancur semua. Buat apa? Saudara bisa ngerti? Jadi saya mau kasih tahu saudara, sukses itu bukan tujuan. Ada yang aku mau sukses supaya kaya, itu sukses. Kalau kaya, sukses. Itu bukan tujuan. Sukses bukan tujuan. Katakan dengan saya, sukses bukan tujuan. Sukses itu adalah perjalanan melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sukses itu adalah perjalanan kita tiap hari melakukan kehendak Tuhan. Itu namanya sukses. Kalau kita kejarnya tujuan, habis kita. Nanti akhirnya kita nggak lewati. Yang penting sampai tujuan lah. Tapi nggak lewati nih jalan-jalan ini. Jadi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya, apa kehendak Tuhan untuk menjadi sukses? Apa kehendak Tuhan? Yang ada 3. Saudara catat sini. Pertama, kita harus punya iman. Kalau saudara mau sukses harus ini kehendak Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Nah itu dia sukses. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan punya cara untuk membuat kita mengalami apa? Sukses yang baik. Good success. Makarios. Katakan amin. Yesus pernah berkata begini saudara. Dalam Markus 11 ayat 24. Apa? Ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa?
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Kalau saudara mau sukses, apapun yang saudara rencanakan, yang saudara sedang kerjakan, percaya bahwa saudara pasti dibuat Tuhan, ditunjukin jalan sama Tuhan untuk supaya saudara bisa sukses. Katakan amin. Makanya semangat biasanya antusias. Saudara, ketika Tuhan suruh kita buka sekolah, ya suka sekolah, karena kita juga nggak tahu gimana caranya buka sekolah. Saudaraku, Tuhan hanya ajar, harus punya iman, percaya. Kalau aku suruh buka sekolah, ya kan, maka sekolah ini akan sukses. Ini melakukan kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, buka sekolah. Kalau kita udah tahu ini kehendak Tuhan, kita harus punya iman, serta dengan iman percaya. Bukan ngomong terus, Pak, kita nggak bisa, siapa yang gawe, duit dari mana, nggak gampang lo bikin sekolah, nah ini. Tuhan nggak mau itu. Saya ngerti, contoh dalam hidup saudara. Saudara tahu ini kehendak Tuhan, harus begini, lakukan ini, buat ini. Modal pertama harus ada iman, katakan amin. Ya saudara, amin. Nah itu pertama iman. Yang kedua ada disiplin. Disiplin. Ya, disiplin untuk apa? Memperkatakan, merenungkan, ya kan, membayangkan, merencanakan untuk melakukan firman. Haga, disiplin itu Haga. Katakan amin. Disiplin itu Haga. Saat teduh, ibadah, disiplin. Bangun rohaninya tuh disiplin untuk mau bertumbuh rohani, mau sukses rohaninya harus ada. Saya pernah ngomong gini ya, saudara, waktu saya keingetan gitu loh, kita tuh tidak boleh kalah sama anak-anak sekolah Bethesda. Anak SD Bethesda tidak pernah dia menginginkan, ya kan, dia tetap ada di sekolah itu selama-lamanya. Tidak. Dia berusaha untuk, ya kan, kalau dia kelas 1, dia berusaha tahun depan, aku tidak kelas 1 lagi, tapi kelas 2. Betul tidak? Semua support. Ya kan? Kalau sudah 6 tahun, dia ingin supaya tidak lagi di SD, tapi di SMP. Kalau sudah 3 tahun di SMP, dia berusaha, tidak lagi tetap di SMP, tapi di SMA. Tapi banyak anak Tuhan tidak pernah naik kelas, tidak mau naik kelas, tidak pernah ada iman, tidak pernah mendisiplinkan diri untuk bertumbuh secara rohani. Pelajaran tentang jangan berdusta, nggak pernah lulus, masih KB terus. Padahal kita sudah jadi Kristen 20 tahun, mungkin 30 tahun. Soal pelajaran kelas berdusta, jangan berdosa kita belum. Lalu yang tambah lagi kelas 2 namanya kelas apa? Jangan mencuri. Kelas 3 pelajarannya apa? Jangan marah. Yang keempat kelas 4 pelajaran apa? Jangan ucapan perkataan kotor. Kelas 5 jangan simpen kepahitan, kemarahan, segala. Itu hal-hal yang seperti ini ada kelasnya. Seringkali kita nggak pernah berusaha untuk mendisiplinkan diri naik kelas. Katakan amin saudara. Ini perlu ada disiplin. Disiplin dalam menggunakan waktu, uang. Kalau saudara mau sukses, katakan amin. Ini kehendak Tuhan. Disiplin dalam bekerja dan melayani, mempersiapkan diri. Disiplin. Makanya Yosua 1:8, jangan kamu lupa memperkatakan perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Disiplin itu lakukan siang terus menerus, itulah disiplin. Saudaraku, ya kan? Kalau kamu sudah disiplinkan diri kamu, suka memperkatakan firman, mengakui firman, membayangkan firman, merencanakan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, aku jamin Yosua, perjalanan hidupmu pasti berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara dan saya sudah punya iman, punya disiplin, tinggal tunggu waktu Tuhan. Yang ketiga, ya kan? Tuhan akan buat
berhasil. Tinggal tunggu waktunya. Galatia 6 ayat 9 katakan apa? Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Melakukan kehendak Tuhan. Dengan tetap percaya, disiplin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai jika kita tidak jadi lemah. Jadi sukses itu bukan tujuan. Tapi apa saudara? Perjalanan. Untuk tiap hari makin percaya, tiap hari makin disiplin, makin sabar menantikan waktu Tuhan membuat kita jadi sukses. Katakan amin. Sukses itu tiap hari sebenarnya. Saudaraku, dengan kita bertumbuh. Amin. Saya mau kasih tahu lagi tentang sukses. Sukses itu menurut Alkitab, menurut di mata Tuhan. Bukan, itu harusnya fokusnya kepada apa? Proses. Katakan proses. Bukan hasil. Sukses itu bukanlah sekedar fokus pada hasil, bukan. Tapi pada proses. Perhatikan sini saudara. Tuhan tidak pernah menghakimi kita berdasarkan hasil yang telah kita kerjakan atau output. Tidak. Tapi dia menghakimi kita berdasarkan proses ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Kalau Tuhan menghargai hasil, orang bisa mendapatkan hasil dengan proses yang jahat, yang melanggar kehendak Tuhan. Betul tidak saudara? Wah, aku cita-cita mau jadi kaya ini. Seseorang berkata begitu kan begitu. Aku mau kaya, aku mau kaya, aku mau kaya. Ketika ada kesempatan, ya kan, untuk melakukan pelanggaran, dia akan lakukan. Karena tujuan dia kaya. Bukan proses melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, saya kasih contoh. Ada satu ayat, saudara, daripada perkataan Yesus. Dia berbicara di dalam Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita sukses itu melakukan kehendak Allah tiap hari. Saudara, nah ayat 22 perhatikan di sini saudara. Lihat di sini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat di sini. Di ayat 22. Ada orang-orang yang menyebut Tuhan, aku sudah bernubuat. Aku sudah mengusir setan. Bahkan aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu Yesus. Saudara perhatikan sini. Kalau kesuksesan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan atau hasilnya. Sudah ada hasil apa yang kita lakukan. Pasti orang-orang yang sudah bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Harusnya orang ini adalah orang yang apa? Yang sukses, betul gak? Itu secara rohaninya. Kalau memang karena lihat hasil, karena apa yang dia udah buat. Lihat nih, mobil aku, rumah aku kenal si A, si B. Wah, harusnya dialah orang sukses menurut, betul gak? Tapi itu aku udah kenal. Kenapa saudaraku? Kenyataannya mereka itu adalah orang yang gagal masuk kerajaan Allah. Tuhan bahkan menyebut mereka sebagai apa? Pembuat atau pelaku kejahatan. Jadi dari ayat ini kita belajar. Kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus mengukur kesuksesan. Ya kan? Hanya karena satu faktor utama. Yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebaik mungkin dengan bantuan Roh Kudus. Lalu hasilnya kita serahkan ke Tuhan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi kita ini saudara yang punya gereja besar, pemimpin gereja besar. Kita gak bisa mengukur diri kita
sebagai orang yang sukses. Karena ukuran sukses Tuhan bukan ukuran besar kecilnya gereja. Tetapi seberapa besar gereja itu bisa mempengaruhi jemaatnya untuk semakin dekat sama Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Bagaimana gereja itu bisa mempengaruhi kehidupan warga masyarakat di sekitar gereja. Bukan soal besarnya gereja. Katakan amin. Bukan Tuhan menentang gereja besar. Kita punya rumah besar, punya mobil banyak, bukan. Apakah dengan mobil itu, dengan rumah itu, dengan kehidupan kita yang kaya, bisa mengubah kehidupan banyak orang. Kita bisa membuat orang lain bisa diselamatkan, hidupnya menjadi lebih baik. Itu sukses menurut Tuhan. Ya, bukan apa atau sesuatu, tetapi siapa, berapa banyak orang yang sudah diubahkan, digarabi oleh kita. Diterangi lewat hidup kita. Saudara-saudara di sini katakan amin. Saya kembali kepada Yosua. Kita kembali ke Yosua. Yosua tuh dia Tuhan perintah dia, kamu harus haga. Kalau kamu mau sukses, kamu harus haga. Mengucapkan, mengakui, membayangkan, merencanakan untuk melakukan firman. Kalau kamu haga Yosua, ya kan? Sepanjang perjalanan hidupmu tiap harinya, aku akan buat berhasil. Katakan amin. Satu hari Yosua gagal. Waktu dia berhasil menaklukkan kota Yeriko. Tapi tiba-tiba saudara, Yosua dan pasukan mengalami kegagalan. Banyak orang Israel mati terbunuh. Pada waktu berperang melawan apa? Kota Ai. Di kota Ai. Wah, dia kaget. Tuhan janji selalu berhasil dan beruntung kalau saya haga. Nah, orang yang haga, karena dia tidak lihat hasil, tapi dia lihat prosesnya. Kalau gagal, pasti prosesnya ada yang salah. Lalu dia periksa, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kami bisa gagal? Apa penyebab kegagalan? Prosesnya yang di mana yang kami tidak jalanin? Tuhan bilang, kota pertama yang kamu taklukkan di tanah perjanjian itu kota Yeriko. Itulah persembahan sulung. Kota itu tidak boleh dibangun. Ya kan? Semua rakyatnya harus dibunuh. Harta kekayaan Yeriko tidak boleh diambil. Walaupun kalau kita perang, kita kan dapat orang sebagai budak, tanah sebagai wilayah kekuasaan, berisi dengan seluruh kekayaan yang ada itu jadi milik pemenang. Tapi untuk Yeriko, ini kota pertama, inilah buah sulung. Tidak boleh ada yang ambil apapun. Tidak boleh dibangun juga kota itu. Terkutuk nanti. Rupanya saudara, ada seseorang yang bernama Akan. Dia curi saudara. Dia mencuri. Dan orang si pencuri ini ikut dalam peperangan kota Ai. Dia penyebab. Dia nih penyebab. Banyak yang pada mati. Saudara, menyebab kekalahan. Ketangkap kan dia kan? Langsung apa yang dibuat? Dia dan seluruh keluarganya. Itu namanya ada satu lembah, namanya lembah apa? Lembah Akan. Itu dihabisin semua. Dalam prosesnya. Jadi Joshua sudah ada prosesnya. Dia haga. Nah kita lihat bagaimana kondisi. Ya kan, keadaan akhir daripada kehidupan Yosua. Dia seorang yang haga. Saudaraku. Ya Makarios pasti. Ya kan. Kita lihat bagaimana akhir kehidupan Yosua. Seorang yang melakukan haga. Ya. Memperkatakan, mengakui, membayangkan. Merencanakan untuk melakukan firman Tuhan. Seorang yang memprioritaskan firman Tuhan. Saudara dalam hidupnya. Ada 3 hal. Saudara sini. Kalau saudara saya haga. 3 hal. Saudara pasti lakukan 3 hal. Yang pertama apa? Yosua mengalami kehidupan yang apa? Good success. Makarios. Ya. Saudara lihat di sini dalam Yosua 24 ayat 30. Ketika Yosua meninggal, mereka menguburkannya di dalam batas-batas apa? Warisannya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaus. Saudara tahu pegunungan Efraim itu tanah yang gunung sama pegunungan beda.
Apa beda pegunungan sama gunung? Gunung itu satu. Kalau pegunungan, beberapa. Dan itulah warisan, itulah tanah milik Yosua. Bersama dengan isi-isinya. Jadi dia sukses dalam hal apa? Materi. Saudaraku. Jadi Yosua memiliki seluruh pegunungan Efraim sebagai apa? Warisannya. Hal ini menunjukkan bahwa janji firman Tuhan bagi Yosua yang melakukan haga, memperkatakan, mengakui, merenungkan firman Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Saya bisa lihat, katakan amin. Dia tidak kejar kekayaan, tapi dia kejar bagaimana aku bisa lakukan kehendak Tuhan apa. Amin saudaraku. Yang kedua, tapi dia dapat kekayaan. Yang kedua apa saudara? Kehidupan Yosua berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Sukses menurut Tuhan terus hidup yang berdampak. Bukan berapa banyak, tapi dampaknya saudaraku. Ya, kita lihat Yosua 24 ayat 31, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang Israel beribadah kepada Yosua sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi artinya apa saudara? Yosua ini punya otoritas rohani. Di mana pada waktu dia hidup, semua orang jadi takut sama Tuhan. Semua orang beribadah pada Tuhan. Katakan amin. Seperti bagaimana kesaksian daripada seorang hamba Tuhan di Amerika yang bernama Tommy Barnett. Itu gereja yang besar saudara. Saya lihat, saya pernah ditunjukin gedung daripada anaknya. Anaknya juga punya pelayanan saudara, satu gedung besar untuk kasih makan para gelandangan homeless di Amerika, di Los Angeles itu saudara. Jadi para perempuan-perempuan yang hamil, ditinggal oleh laki-lakinya, lalu gak punya uang untuk melahirkan anak, tinggal di sana. Pelacur-pelacur yang mau bertobat, tapi belum ada kerjaan, tinggal gedungnya besar. Saudara pelayanan. Nah, Tommy Barnett, saudara, dia cerita. Di zaman masa kakeknya, saudara. Itu kakeknya sebagai gembala di satu kota di Amerika namanya Kansas. Ya Kansas City. Dia bilang pada semasa hidup kakeknya. Ya, tidak ada orang yang mabuk alkohol. Tidak ada narkoba. Ini artinya saudaraku, kakeknya hidupnya berdampak. Seperti halnya siapa? Yosua. Satu bangsa. Waktu Yosua hidup, semuanya takut akan Tuhan. Wah ini sukses yang luar biasa ini. Katakan amin. Karena apa? Dia bawa orang kepada Tuhan. Ya, mohon maaf nih, saya juga terus doa pergumulan saya. Itulah yang saya bilang. Saya baca satu artikel ada 8 ciri pendeta narsis. Salah satunya adalah pendeta itu bukan membawa jemaat dekat sama Tuhan, tapi biar dekat, terpesona sama dia. Dan memuji dia. Ya kan? Saya berdoa biar enggak lah ya. Jangan kayak gitu. Makanya orang-orang yang dekat sama saya, punya kepentingan dan lain sebagainya bisa jauh. Karena saya berusaha untuk membawa orang itu dekat sama Tuhan aja. Saya dorong orang dekat sama saya. Orang kan kecewa lah kalau dekat sama saya. Dia akan dapat apa? Lu gak akan dapat apa-apa kalau dekat sama saya. Kalau dekat sama Tuhan kamu dapat banyak. Karena tugas saya hanya mendekatkan, mempersunting daripada semua jemaat. Itu yang saya percaya ini good success daripada Yosua. Yosua bawa itu. Kalau dia bawa dekatnya, tidak mungkin orang. Katakan, untuk bisa dekat itu harus puaskan banyak orang nih. Tidak bisa semua satu dipuaskan, saya sudah kecewa. Bawa ke Tuhan, Tuhan akan bikin puas semua orang. Katakan amin saudara. Ini dampak dalam hidup kita. Istri, anak-anak. Apa saudara mau supaya ingat sama aku, supaya jangan lupa sama aku. Jangan bawa dia dekat ke Tuhan. Soal dia nanti ingat atau nggak ingat. Kalau dia ingat Tuhan, gak mungkin dia lupa sama orang tuanya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau orang ingat sama Tuhan, takut sama Tuhan, dia gak mungkin lupa sama orang tua. Kalau dia lupa,
sama orang tuanya, banyak anak-anak rohani kita yang ingat sama kita. Jangan hidup takut aja berpusat pada diri sendiri. Percayakan Tuhan pasti pelihara kita. Dengan cara yang ajaib. Ini namanya good success-nya Yosua. Pertama saudara, secara keuangan dia sukses kok. Seluruh pegunungan itu warisan dia. Bukan gunung. Orang punya satu pulau aja udah bangga. Punya satu gunung udah kaya banget waktu itu. Ya kan ada beli gunung batu. Udah kaya banget itu. So, ini pegunungan. Yang kedua punya dampak hidupnya. Yang ketiga terakhir. Saudara, lihat di sini. Ini yang paling penting. Ya, bukan cuma orang yang dibawa beribadah. Tapi Yosua dan seluruh keluarganya beribadah dan melayani Tuhan. Ini doa saya juga. Bukan cuma saya ingin orang-orang itu beribadah sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kerinduan hati kita juga, saya juga. Biarlah istri saya, anak-anak saya bisa beribadah dan melayani Tuhan hidupnya. Katakan amin. Ya, di akhir hidup Yosua merasa puas. Dia berkata apa saudara? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan bersama dengan kita, itulah kesuksesan yang terpenting. Itulah kemakmuran terbesar yang kita bisa miliki. Katakan amin. Kalau kita prioritaskan firman Tuhan, Haga, perkatakan. Setuju dengan firman. Bayangkan, rencanakan. Ya kan saudara? Jadikan prioritas kehidupan sehari-hari. Saudara bukan hanya sukses dalam keuangan. Keuangan saudara diberkati, tapi juga pelayanan saudara, kehidupan keluarga saudara. Semuanya diberi berkati Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin, perkatakan terus firman. Saudara, seringkali perasaan kita, ya kan, masih berat. Tapi kalau saudara terus perkatakan, perasaan hati saudara akan ikut firman. Ya, saya berdoa semuanya akan mengalami good success. Bukan bad success. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya ingin ajak ibu bapak semua, baik yang ada di Holy Spirit Room maupun sore yang mengikuti secara online service, ambil keputusan hari ini. Biarlah jadikan firman Tuhan prioritas hidup saudara. Biarlah penuhi pikiranmu dengan firman. Sampai firman itu masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Sehingga perkataan kita adalah firman. Perkataan-perkataan nubuatan, perkataan-perkataan profetik. Perkataan hikmat. Perkataan yang baik. Setiap orang yang mendengarkannya mendapatkan kasih karunia. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Engkau menggugah kami dengan firman-Mu. Kami mau haga Tuhan. Kami mau berhaga ya Tuhan. Seperti halnya Engkau perintah kepada Yosua. Di awal-awal hidupnya memimpin Israel. Tuhan Yesus tolong kami. Biar kami bisa haga ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan segala perkataan-perkataan kotor. Kata-kata yang sembrono ya Tuhan. Sia-sia yang keluar dari mulut kami. Biarlah ya Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami. Baik, benar, mulia. Suci, kudus ya Tuhan. Terima kasih. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Setiap ya Tuhan ganjelan-ganjelan di hati kami. Kebencian, amarah, kepahitan, kejahatan. Biarlah Tuhan sendiri menjauhkan itu dalam hati kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus sebagai kebenaran kami. Engkau Yesus yang menanggung setiap
hukuman dosa kami. Kau yang menyucikan kami, mengampuni kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang berteraskan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bungkuslah semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darahmu Tuhan. Setiap roh jahat, orang jahat, niat jahat, rencana jahat, kami batalkan dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, malaikatmu yang berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat, rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Bapa, aku berdoa, biarlah Tuhan, kami mau ya Tuhan melakukan firman-Mu, kehendak-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami akan terus berproses Tuhan, jadikan kami indah di hadapan-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua.